Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masyail Jahiliyah. Di pertemuan yang lalu kita telah masuk pada al-mas'alatus sadisatu wal isrun. Permasalahan yang ke-26. Perangai orang-orang jahiliyah itu merubah kitab Allah setelah mereka memahami dalam keadaan mereka mengetahui. Kemarin sedikit pendahuluan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad telah kita baca. Merubah kitab Allah itu ada dua makna. Pertama secara lafaz, yang kedua secara makna. Secara lafaz kemarin dikasih contoh, wa qulu hittah, ucapkan hittah. Mereka ganti dengan wa qulu hintah. Sangat jauh maknanya. Kalau hittah, berikan kepada kami ampunan, bebaskan kami dari dosa kami. Kalau hintoh, gandum. Urusannya cuma urusan panganan tok itu. Itu peringannya orang jahiliyah, orang Yahudi, orang Nasara. Seperti itu. Kemudian kalau secara maknawi berkaitan tentang misalkan ada ayat perintah untuk zikir kepada Allah, tapi dipahami dengan dansa. Jadi zikir dipakai dalil tentang dansa. Lanjut sekarang penjelasan di bawahnya. Wa fil kutubis sabiqati kana ta'riful alfadhi mutamakkinun minhu haula'i li'anna Allah azza wa jalla wakala ilaihim hifdhatil kal kutubi. Di kitab-kitab yang telah lalu, merubah lafaz itu sesuatu yang mungkin. Jadi mudah bagi mereka merubah lafaz. Kenapa? Karena Allah serahkan kepada mereka penjagaan kitab tersebut. Jadi diserahkan langsung kepada mereka. Sehingga mudah sekali atau mungkin sekali bagi mereka itu lafaznya dirubah. Kalau robahnya misalkan cuman satu huruf, wah. Tapi karena diserahkan kepada mereka nggak ketahuan. Sampai nanti kalimat-kalimat mereka buang, mereka ganti, nggak ketahuan. Bimastuhfidu min kitabillah, dengan sebab mereka diminta untuk menjaga kitab Allah. Jadi diserahkan, mereka rubah lafaz-lafaznya. Seperti dalam ayat wa wailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hada min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, celaka bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Setelah itu mereka katakan ini dari sisi Allah. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan, mereka jual dengan harga yang sedikit. Urusannya dunia lagi. Karena kalau misalkan ini tulisan saya, ora payu. Tapi dengan dinisbatkan kepada Allah, itu akhirnya orang-orang awam tertipu. Tapi lihat kata Allah, celaka orang yang seperti itu. Disebut sebagai orang yang celaka. Kemudian fawailul lahum mimma katabat aidihim. Celaka dari apa yang mereka tulis tangan-tangan mereka.
wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka apa yang telah mereka usahakan. Jadi mereka menulis sesuatu dengan tangan mereka, wa yudifunaha ila Taurat. Lalu dikatakan ini merupakan kitab Taurat. Kemudian wa yamsahuna asya'a minat Taurat. Lah ini. Jadi sudah nulis yang bukan dari kitab Taurat, mereka katakan ini bagian dari Taurat. Setelah itu mereka hapus sesuatu dari Taurat. Yang di kitab Taurat sendiri mereka hapus. Ya, ini nggak cocok ini dengan hawa nafsunya. Mereka hapus, mereka letakkan ganti sesuatu itu. Ya. Mereka tulis dengan tangan mereka, mereka sebarkan di tengah-tengah manusia. Yaquluna hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Taurat, Injil itu kata beliau, muli'ani bil asya'illati kutibat aidi bi aidil mudillin wa tunsibu ilallahi azza wa jalla mimma yunazzahu anhu. Kitab Taurat, kitab Injil itu dipenuhi dengan sesuatu yang ditulis oleh orang-orang yang penyesat itu tadi. Ya, kenapa disebutkan dua kitab ini? Karena sekarang dua kitab ini dijadikan satu. Ini pernah saya sampaikan. Dijadikan satu kitab, dikasih nama Alkitab. Kemudian ada perjanjian lama, Ahdul Qadim, ada perjanjian baru, Ahdul Jadid. Perjanjian lama itu mereka maksudkan Taurat, perjanjian baru itu mereka maksudkan Injil. Itu dipenuhi dengan tulisan tangan-tangan orang-orang yang mereka itu penuh dengan kesesatan. Makanya jangan heran, kadang dalam kitab mereka itu ada tulisan-tulisan yang tulisan itu sangat aneh. Sangat aneh. Kemarin ada orang menceritakan tentang kejahatan orang Yahudi, orang Nasara yang ada dalam kitab mereka. Berkaitan dengan perang. Wah, sangar itu kalau perang itu. Jadi suruh bunuh semua kayak gitu. Kok podo karo wong Yahudi ya? Ya memang mereka yang tulis. Ya, walaupun sekali lagi, ya, kalau ada yang mereka katakan ini dari sisi Allah, bagaimana sikap kita? Ya kita nggak tahu. Makanya kita imani Allah pernah turunkan Taurat, pernah turunkan Injil. Tapi itu benar apa enggak? La nusaddiqu wa la nukadzibu. Kami enggak percaya, kami enggak dustakan. Tapi sering kok isinya kayak gini ya. Isinya kayak gini. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari apa yang mereka tulis. Walaupun mereka katakan hada min indillah, hadi min indillah, ini dari sisi Allah. Tapi Allah sendiri berlepas diri. Maha suci Allah, zat yang maha agung dari apa yang mereka sifatkan. Keselamatan atas para utusan. Walhamdulillahirabbil alamin. Pujian kesempurnaan milik Allah, Rabb semesta alam. Jadi apa yang mereka sandarkan kepada Allah? Allah maha suci. Allah maha suci. Utusan Allah itu berlepas diri. Ya, Nabi Musa nggak ikut campur. Nabi Isa nggak ikut campur. Para nabi yang mereka membawa kitab Taurat, kitab Injil itu berlepas diri. Wassalamun alal mursalin. Allah sucikan dari apa yang mereka sifatkan, dari musuh-musuh Rasul. Keselamatan kepada para utusan, li salamatin maqaluhu, karena keselamatan apa yang mereka ucapkan. Bihaqillah minan naksi wal aib, berkaitan dengan hak Allah. Mereka ucapkan Allah punya kekurangan, punya aib. Taurat dan Injil ada padanya ifki wal batili wal iftira'i alallah. Kebohongan, kebatilan diada-adakan kepada Allah. Menisbatkan kekurangan kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dari tuduhan mereka. Jamaah yang saya hormati, ini perangnya orang jahiliyah. Kemudian sekarang kalau lafadz sangat mungkin. Lafadz sangat mungkin. Tadi dikasih contoh hitoh menjadi hintoh sangat mudah. Jangankan cuma satu huruf. Mereka kadang tulis sekian, taruh di sini, yang asli dihapus.
Yang asli dihapus. Itu lafaz sangat mungkin. Kemudian kalau lebih dari lafaz makna fi ahli Taurat wal Injil minat tahrifil maknawi malah haddalahu wala adda. Kalau dari sisi merubah maknanya itu sudah nggak terbatas, nggak terhitung. Kan merubah makna itu lebih luas. Lebih luas. Satu kata itu ketemu dengan orang yang bermacam, maknanya bermacam. Ini saya pernah kasih contoh. HP. Itu orangnya macam-macam, kasih makna terhadap HP itu beda-beda. Oh, kuwi regane di bawah 1 juta. Dia menilai dari sisi harga. Orang yang lain, wis suarane iri. Dia menilai dari sisi suara. Iya. Orang lain, kae kok yang nggonku sing ilang ndek ben kae ya. Seudon. Penilaian dia dari sisi itu. Satu kata, satu benda diserahkan kepada orang, maknanya itu bisa bermacam. Walaupun kalau makna yang benar, HP gue kena HP nih, nggone kae no. Ya, saudara yang saya hormati, apalagi nanti berkaitan dengan kitab, yang kitab itu diserahkan penjagaannya kepada mereka. Beda dengan Quran. Kalau Quran secara lafaz itu Allah Subhanahu wa taala jaga. Nanti disebutkan. Ya. Amal Quran qad sanahu wa hafidahu. Adapun Quran sungguh Allah telah menjaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikr, Al-Quran, dan kami menjaganya. Kalau Quran, saudara yang saya hormati, orang mau merubah secara lafaz nggak bisa. Lah Quran itu ditulis di mushaf sama. Dihafalkan di dada-dada kaum muslimin sama. Dihafalkan di dada-dada kaum muslimin sama. Hafalan Masya Allah itu. Ya. Kapan itu di satu masjid ada imam. Cuman baca itu kan ada kesalahan membaca itu, ada yang jali, ada yang khafi. Ada yang terang, ya, ada yang tersembunyi. Kesalahan yang terang orang bisa menilai. Surat Al-Fatihah misalkan, ya, kesalahan yang terang, alhamdulillah. Wah, ketok. Ya, sampai cah cilik, Pak Imam mau sapa to? Kok alhamdulillah. Itu jali. Tapi kesalahan-kesalahan yang tersembunyi, kesalahan tersembunyi itu kadang pokoknya sangat tersembunyi. Hanya orang-orang yang memang punya ilmu yang mumpuni tahu. Kayak mau piye, apa ora? Wah, Masya Allah, amin. Bagian ini keliru, bagian ini keliru, bagian ini keliru. Sampai seperti itu. Penjagaan Quran ini Masya Allah. Di dada-dada kaum muslimin saja luar biasa. Ya, hafal 30 juz mungkin, bukan hanya satu. Ya. Apalagi juz 30 mungkin ya. Dibalik. Juz 30 lola lali. Ya. Apalagi kakean pikiran. Ya. Katanya kalau imam keliru itu mesti kakean mikir kayak, kakean pikiran kayak. Saudara yang saya hormati, Allah jaga secara lafaz. Artinya Quran mahfudun wala yughayyaru wala yubaddal. Enggak ada perubahan, enggak akan bisa diganti. Lakin man lam yatamakkanu minat tahrifi alfadil Quran istaghalu bi ta'rifi ma'anil Quran dajlan 'alan nas wa nasran lil batil. Akan tetapi sesuatu yang tidak memungkinkan dirubah lafadznya. Kan kalau merubah lafadznya konangan. Sudah kita kasih contoh. Merubah lafadz harokat. Coba harokat. Harokat. Contoh wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Harusnya wa arjulakum. Dibaca wa arjulikum. Itu yang sing maca suarane itu serak-serak basah, angin-angin sepoi itu. Itu sing ngrungokne wah jos. Tapi kalau
Loh kok dirubah wa arjuli? Berarti kaki dibasuh. Syiah ini jangan-jangan. Ketahuan itu cuman harokat. Harokatnya ahlu taktil. Wa kalamallahu Musa taklima. Kalamallahu. Allah yang ngajak bicara. Ditetapkan Allah memiliki sifat kalam. Sama ahlu taktil. Enggak, Allah enggak punya sifat bicara. Dirubah menjadi wa kalamallaha. Ha. Konangan itu. Apalagi huruf. Ya, huruf. Lah sekarang, kalau orang di masa sekarang, perangai jahiliyah mereka itu bukan merubah lafadz, konangan. Kalau hadis, wah banyak sekali. Hadis itu lafadz dia sandarkan kepada Rasulullah SAW, luar biasa banyak. Wes sangat ketemu wong sufi itu, wes aneh-aneh. Rasulullah itu sangat cinta kepada Surabaya. Setiap tahun itu dolan ning Surabaya. Ngopo? Delok suro karo boyo. Ya, bikin hadis. Ya, orang sufi, wah bikin lafadz ngawur-ngawur. Ya, seneng ngopi. Pernah kan kita sampaikan? Siapa yang di tenggorokan itu ada kopi, Allah akan memberikan rahmat. Wah, penak tenan hadisnya ini. Ya. Saya seneng ngopi, wah berarti itu rahmat. Sakarpe dhewe ya. Tapi kalau Quran nggak bisa. Nah, pintu yang mereka masuki, yang mereka tiru caranya orang jahiliyah itu sibuk mentakrif makna. Jadi maknanya yang disimpangkan. Maknanya yang disimpangkan. Iya. Mereka adakan kebohongan kepada manusia untuk menyebarkan kebatilan kepada manusia. Itu dari sisi maknanya. Ya. Walihada kathura inda arbabil batil wad dolali ta'riful Qur'ani hasba rokbatihim wa aqaidihim az-zaifati al-batilati wa madahibihim munharifah. Makanya kebanyakan dari pelaku kebatilan dan kesesatan, mereka merubah Quran sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan akidah mereka yang palsu, yang batil, mazhab mereka yang menyimpang. Mereka dari sisi makna, ayatnya podo, tapi tafsirnya tidak sebagaimana tafsir yang benar. Makanya saudara yang saya hormati, kembali kepada Quran. Apa kebutuhan Quran di masa sekarang? Tafsir. Kalau Quran, alhamdulillah lafadznya terjaga. Gak mungkin ada orang yang merubah. Gak mungkin ada orang yang merubah. Wong salah cetak, titiknya itu harusnya di bawah, taruh di atas. Konangan kok. Saudara yang saya hormati, sisi ini yang mereka masuki. Sisi ini yang mereka masuki. Hadis juga begitu. Hadis itu sekarang, kalau hadis lemah wis mulai rapayu. Di tempat-tempat yang walhamdulillah semarak dakwah sunnah, itu hadis lemah, lemah no. Rakanggo. Tidak diterima. Ya, akhirnya mereka masuk dari sisi penafsiran hadis. Kemarin tuh saya ketemu, kaget saya. Sampai pulang itu saya kepikiran. Ngaji, pas ngaji itu kita terangkan tentang ziarah kubur. Ziarah kubur itu nggak ada tuntunan. Salah satu pertanyaannya, boleh nggak kita bawa kembang, nyekar? Nanti disiramkan di situ. Saya sampaikan nggak boleh. Ya, begitu saya pulang sampai parkiran dicegat. Bayi sudah sepuh. Ya sudah sepuh. Itu ngeyel itu. Masa nyekar nggak boleh? Wong nyekar itu ada hadisnya. Apa hadisnya? Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Yang kuburan itu sedang kena adab. Tiri-tiri itu dalilnya itu. Kemudian setelah itu ya Rasul mengatakan ambil pelepah korma. Pelepah korma itu dibelah jadi 2, tancep ke. Akan diringankan azabnya. Akan diringankan azabnya. Ya, saya waktu itu piye jawab iki? Mbah iki piye? Saya katakan, "Mbah, ya, kan mana pendalilan dari sisi itu? Kalau Rasul tahu penghuni kubur diadab, wahyu. Berarti kita suudon, kuburan yang kita kasih kembang itu kan katanya diringankan adab. Berarti kita suudon penghuni kubur diadab." Masih ngeyel. Ya enggak. Loh, Rasul makanya melakukan untuk meringankan adab. Lah kita niru untuk meringankan adab.
Terus saya tak gairah untuk santai ganti. Lah Rasul dengan pelepah kurma. Lah kok ini dengan kembang? Lah ning Mekah pelepah kurma, ning Mekah orangnya kembang setaman katanya. Ngeyelnya seperti itu. Loh di sini adanya kembang setaman. Ya, kemudian saya masuki lagi. Kata dia, selama bunga ini belum kering, itu adabnya akan diringankan. Saya sampaikan, mbok ditanduri anak gedang wae, Mbah. Karena tanduri anak gedang tambah urip ngrembuyu kan? Itu nggak mungkin kering. Saya cuman piye ben dia itu bisa mikir itu. Tetap ngayal itu. Siapa yang punya pemahaman seperti ini? Ternyata itu untuk warisan dari pendahulunya. Coba, apa hadis kedudukannya seperti itu? Maknanya seperti itu? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Apalagi kalau diperluas, nyekar. Nyekar itu budaya orang Hindu. Budaya orang Kejawen. Pengen diislamisasi. Kalau mungkin zaman dahulu, awal dakwah mengislamkan orang Jawa, mungkin. Jadi ora ono wasilah liyane kecuali itu, mungkin saja. Tapi kan para wali sudah sampaikan. Ya, sampai kalau Ustaz Zainal Abidin itu lirilir rambutnya wis semilir. Iya. Oke, nyanyi lirilir itu loh. Itu katanya kan sekarang sudah dakwah dengan terang-terangan, sampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Kembali saudara yang saya hormati, metode mereka kalau merubah lafaz nggak mungkin. Makna. Ya, makna. Apalagi mereka sendiri akui di masa sekarang itu kalau dakwah semenjak semaraknya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun itu umat sudah mulai cerdas, ra nganggo dalil ora ditampa. Itu sing ngaku pendekar mereka itu. Wah, kita ini sekarang dibikin pusing. Begitu nyampaikan, Kiai, itu ada nggak dalilnya dari ayat? Oh, ada. Kalau ada itu di surat apa, ayat berapa? Kita ini pusing, kita harus hafal Quran. Ayatnya berapa? Akhirnya mereka sekarang begitu. Untuk melariskan kebatilan mereka. Mazhab mereka yang menyimpang. Akidah mereka yang palsu. Tetap menggunakan ayat, tetap menggunakan hadis. Cuman tafsirnya ya, ala fahmi udli dewi. Ya, bukan ala fahmi salafil ummah, tapi ala fahmi udli dewi. Saudara yang saya hormati, ini pintu masuk mereka. Jadi mereka bitagyiri, yuharifunal kalima amawadihi, mereka rubah kalimat dari tempatnya, rubah maknanya. Mereka ganti maknanya. Fakana min aqaidi ahli jahiliyati. Akidahnya orang jahiliyah itu adalah merubah kitab Allah setelah mereka memahami, setelah mereka tahu. Ini jahiliyah. Lah mereka rubah kitab dengan merubah lafaz, dengan merubah makna. Itu orang jahiliyah. Ya. Termasuk sunahnya Yahudi, mereka sibuk merubah. Setelah itu mereka nisbatkan bahwasanya ini itu merupakan turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kesimpulannya orang jahiliyah merubah kitab yang diturunkan kepada mereka, lafaz maupun makna. Kalau di masa kita Al-Quran secara lafaz walhamdulillah terjaga. Penyimpangan itu dari sisi makna. Kalau pengen selamat, sebagaimana kata Imam Syafi'i, kami mengikuti Quran sebagaimana apa yang diinginkan Quran. Mengikuti hadis sebagaimana apa yang diinginkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Poin yang ke-26. Poin yang ke-27. Tasniful kutubil batilati wa nisbatuha ilallahi. Mereka menyusun kitab-kitab yang batil disandarkan kepada Allah. Tadi sudah disinggung sedikit. Ya. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ayatnya tadi sudah kita baca, surat Al-Baqarah ayat 79. Celaka, binasa, neraka wel bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka katakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan 27 ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Hadhihi tariqatun min turuqi haula'i fi nasri batilihim.
Ini jalan dari jalan-jalan mereka dalam menyebarkan kebatilan. Jadi mereka menyebarkan kebatilan itu bukan hanya dengan ceramah. Jadi semua jalan mereka gunakan. Ceramah, tulisan. Ceramah sekarang dikirim kemana-mana wes. Diulang kemana-mana, dibagikan kemana-mana. Sudah luar biasa. Tambah lagi tulisan. Tambah lagi tulisan. Ini jalan mereka dalam menyebarkan kebatilan. Yu'alliful wahidu minhu kitaban qa'iman ala dajli wal ifki wasya'wadati wal batili wa yunsibu batilatan ilallah azza wa jalla. Satu dari mereka menulis kitab, yang kitab itu tegak di atas bohong, dusta, sulapan, bagian daripada sihir, kebatilan. Mereka nisbatkan batil itu kepada Allah dengan mengatakan ini dari sisi Allah. Bahasanya hada min indillah pertama. Yang kedua hada minad din. Ini dari perkara agama. Kalau sekarang menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam. Mereka katakan langsung ini bagian dari pada agama yang diutus dengannya utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna dzalika min ajli an yurawiju batilahum. Jadi mereka katakan ini dari sisi Allah. Ini termasuk bagian agama yang dibawa oleh para rasul. Ben laris kebatilan mereka. Supaya laris. Sampai kemarin saya kasih contoh. Ada orang nulis isinya khurafat ya. La mutu wala yahya, ora mutu ngentekke biaya. Wis isine itu bongsone ra cetha blas. Itu kalau dijual nggak mungkin laku. Nggak mungkin laku. Tapi di akhir pembahasan saya kemarin mengkisahkan kan, ya ini kitab ini selesai saya tulis, saya itu bimbang. Cetak ora, sebarke ora. Tapi malam hari itu saya tidur, ngimpi ketemu Rasulullah SAW. Beliau melihat tulisan saya ini, kemudian beliau mengatakan, sebarkan, jangan ragu-ragu, segera. Ya, bar kuwi tangi, turu meneh ketemu Abu Bakar. Bar kuwi ya ngomong sebarkan. Bar kuwi tangi, turu meneh ketemu Umar. Itu iso itu sewengi itu leh tangi mungkin ping 10. Ketemu sahabat 10 yang mendapatkan berita gembira dengan jannah. Kuape ngomong kon sebarke. Akhirnya orang yang tadi mau sampah kayak ini kok dinggo bareng mau langsung itu. Apalagi orang-orang yang bodoh. Lah Rasul yang ngokon nyebarke, mosok saya nggak mau baca. Saudara yang saya hormati, mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tujuannya untuk melariskan. Walahum fidzalika turukun adidah. Mereka dalam mengadakan kebohongan itu ada jalan yang sangat banyak. Ya. Kaifa yaknaunal awam an hada min indillah. Bagaimana mungkin orang awam itu bisa merasa cukup kalau ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Kan kalau tanpa diembel-embeli seperti itu, ya nggak mungkin terima. Ya, tapi mereka mengatakan pertama metodenya kusyibtu bidzalika mukasafatan. Ya, aku disingkap dengan itu satu bentuk penyingkapan. Jadi itu langsung saya terima dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terima dari Allah. Wis. Kalau orang awam dihapusi ngono kuwi, dia itu langsung ya, sangka Allah ya. Oh, berarti benar. Pertama, yang kedua, hadatsani bidzalika qalbi an rabbi. Ini ya, kalau tadi mukasyafa langsung lihat dari Allah. Kalau ini Allah bisikkan dalam hatiku. Jadi Allah bisikkan dalam hatiku, lalu aku tulis dengan tanganku. Aku tulis dengan menggunakan tanganku. Wah, langsung dari Allah itu Allah menyampaikan lewat hati. Yang ketiga, ini gombal meneh ini. Ya, mengatakan kusifa lil lauhul mahfud fanaqaltu minhu. Jadi dibukakan kepadaku kitab Lauh Mahfud. Jadi Lauh Mahfud itu dibuka sithik itu, akhirnya saya nurun, tak tulis. Ya, tapi orang awam ya percaya itu. Oh, saya kemarin dapat kiriman ada orang itu katanya habis Isra Mi'raj.
ini baru landing dari langit yang ketujuh. Ya, dari langit yang ketujuh. Saya 10 hari itu, wah Masya Allah, di Sidratul Muntaha itu tenang gitu. Ya, ini gak yang percaya itu. Lawang Indonesia itu terkenal tanahnya subur, keyakinan khurafatnya subur. Kowe ngapusi kaya apa Indonesia dipercaya kok. Iya. Saudara yang saya hormati, coba. Itu dengan kalimat seperti itu sudah nggak masuk akal lagi. Kemudian lagi, sebagian mengatakan ra'aitu dzalika manama ila akhiril masalikil lati yaslukuha haula'i fi tariqi ikna'il awam wa tagham. Jadi aku melihat itu dalam mimpi. Sebagian mengatakan lagi, itu saya lihat dalam mimpi saya. Saya didatangi Rasulullah SAW. Kemudian kamu sampaikan seperti ini. Tujuan utamanya adalah memuaskan orang awam, orang-orang rendahan, orang-orang yang bodoh. Ya, bahwasanya ini dari sisi Allah, ini datang dari apa yang dibawa oleh Nabi. Saudara yang saya hormati, banyak mayusaddiruna kutubahum al-batilata bimithli hadad dajli. Banyak sekali mereka sandarkan, mereka sumberkan kitab-kitab yang batil dengan semisal ini. Yaitu tadi dengan disingkap kepada saya, jadi saya itu sudah punya ilmu mukasyafah. Kalangan orang sufi kuburin itu terkenal sekali kalau sudah wali itu memiliki sifat kasyaf. Kasyaf itu sesuatu yang tidak kelihatan mata telanjang, itu menurut mereka kelihatan. Ya, malah ngenyek itu. Yen apa? Kowe ora mungkin. Tapi kalau dia, wah, lawang pas baca sholawat saja, ya itu pada mahalul qiyam. Wayang ngadeg itu matanya pelorok-pelorok itu. Ya. Setelah itu dia katakan, nanti setelah selesai, iya Habib, tadi saya lihat pas Habib pada menit kesekian kok matanya gitu, setelah itu ya merinding-merinding. Itu pas Rasulullah SAW datang. Rasul moro nggon diapuranmu gitu. Ya. Saudara yang saya hormati, lawang kepada orang yang tercinta saja nggak pernah kok. Siapa yang lebih dicintai oleh Rasul seperti Aisyah, Abu Bakar, seperti putri beliau Fatimah, seperti para sahabat. Kerinduan Fatimah, teringat ayahanda nangis. Luar biasa itu. Kisahnya Bilal, ya nangis. Tapi belum pernah misalkan tahu-tahu Fatimah meneng do, iki Pak wis teko lho ning ngarep lawang bukakno gitu. Ya namanya orang sufi, kalau nggak ngelindur kayak gitu wis rapa aja gitu. Ini hati-hati. Kemudian kalimat mereka juga yang parah itu mengatakan antum ta'huduna dinakum mayyit an mayyit hadatsana fulan an fulan an fulan haula'i amwat amanahnu na'khudhu dinan anil hayyil ladzi la yamutu mubasyaratan anillahi azza wa jalla. Mereka mengatakan kalian itu ambil agama dari orang mati, dari orang mati. Kan kalian hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Kabeh kuwi wis mati. Tapi kalau kami mengambil agama dari zat yang hidup tidak mati secara langsung. Jadi Allah membukakan. Allah menyingkapkan lauh mahfud. Nyoh delokan, diturun dan cepat. Ya. Yeah. Wah, kebohongannya luar biasa. Kebohongannya luar biasa. Padahal sudah dibahas kalau masalah akidah. Kalau ibadah nggak boleh ada perantara. Langsung kepada Allah. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu syariat, wajib dengan perantaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib. Lah seorang merasa langsung, berarti kalau merasa langsung dapat dari Allah, itu dapat wahyu. Sepeninggal Nabi, orang mengaku dapat wahyu, itu namanya kadzab, pendusta. Itu palsu. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Kalau masalah ilmu harus mengambil langsung dari Rasulullah SAW. Wah, ngeringen tak cerita tentang mereka yang orang rampung gitu. Wah, mereka itu kan dua ilmu. Wah, ini luar biasa, aneh nih ilmu nih. Dari mana nih dapat? Saya kemarin pas liburan itu kan dolan yang pantai selatan. Ya sekalian saya ketemu Nabi Khidir sinau sisan. Iya. Lho Nabi Khidir yang pantai selatan, boy. Pas dolan ning kono. Iya, itulah mereka. Jadi tujuannya adalah melariskan kebatilan mereka. Wallahu ta'ala alam,
Ini perangnya orang jahiliyah. Makanya kalau ilmu kembalinya harus dengan perantaraan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa kita baca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala luruskan semua akidah kita, dihindarkan dari semua penyimpangan-penyimpangan pemahaman orang jahiliyah. Selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.